Seorang wanita di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh suaminya sendiri. Korban berinisial YL. Sementara pelaku bernama Yusdin. Yusdin sempat merekayasa kematian istrinya agar terlihat seperti bunuh diri. Jasad YL ditemukan tergantung di pohon kebun salak, Desa Sumilan, Kecamatan Ala, Sabtu, 18 Oktober 2025. Ibu korban, Muriati, mengaku anaknya kerap mengalami kekerasan sejak menikah dengan Yusdin pada 2019. Ia menceritakan, sebelum YL ditemukan tewas, korban sempat menelepon minta dijemput karena dianiaya. Namun pada Jumat, 17 Oktober 2025, Yusdin datang menjemput YL dengan alasan menghadiri acara pernikahan. Itu menjadi momen terakhir Muriati melihat putrinya. Muriati berharap pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Kapolres Nrekang, AKBP Haribudianto, mengungkapkan motif pembunuhan karena cemburu. Kasat Reskrim Polres Nrekang, Ibtu Herman, mengatakan pihaknya langsung ke TKP setelah menerima laporan. Keluarga curiga dan meminta autopsi. Yusdin dikenakan pasal berlapis, pasal 44 ayat 3 UU PKDRT dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Ya. 5 tahun, sudah. 2018 naik. Tapi sudah 7 tahun ya. Jadi lebih sampai sini. Berapa lama ini? Oh, berapa jaraknya antara sama ini? Berapa tahun? Bedanya berapa tahun? Bedanya 1 tahun. Kamu kerja situ dulu. Tanya nggak aku, tanya kamu mana? paniknya udah begini ya. Ya, udah aja, aja. Dimana motifnya adalah cemburu. Kemudian yang bersangkutan mengklarifikasi kepada istrinya sampai ada dari kemarin hasil sementara dari visum autopsi dokter forensik rumah sakit Bayangkara ada kekerasan di wajah sebelum dilakukan bunuh diri. Awal bunuh diri kemudian ditarik begitu agak meronta masih dalam keadaan itu udah sekalian mati tapi pakai bahasa duri ya pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dan atau tidak pidana penganiayaan atau yang menyebabkan pembunuhan ya 15 tahun. Yang untuk tersangka adalah sah suami istri dilengkapi dengan surat nikah, fakta-fakta di lapangan, dan hasil dari otopsi korban dan pengakuan yang diberikan oleh suami korban dan saksi semua yang ada akhirnya Pak Kasat Reskrim nanti. Ini pun kami sampaikan kepada seluruh jajaran terutama di Babin Kamtibmas agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik melalui WA grup desa ya, apabila ada suatu permasalahan dalam keluarga semuanya tentunya bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan menggunakan emosi saat yang akhirnya menyebabkan matinya seseorang. Kami selalu mengimbau kepada seluruh
instansi yang terkait, baik desa, pemerintah, kemudian dari Babin, Polsek, agar terus mengimbau kepada masyarakat, tentunya di wilayah Kabupaten Ngerekang ini, kecuali kekerasan rumah tangga yang paling menonjol tentang masalah pencabulan. Ini terus kita himbau terus untuk dilakukan bersama-sama. Dan tentunya saya mengajak seluruh rekan-rekan sekalian, ayo kita sama-sama jaga wilayah Kabupaten Ngerekang ini tetap kondusif seperti yang dulu kita selalu dengar bahwa Kabupaten Ngerekang ini adalah kabupaten yang teraman di antara kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, karena belum cukup umur. Oke. Sudah berapa tahun dia menikah ini, Bu? 2019 mulai nikah. Dari berapa tahun itu? 19 berapa tahun. Oke. Ibu, ini bagaimana pelaku, Bu? Pelaku di mata keluarga korban, Bu? Bagaimana sifatnya memang? Jahat memang, tidak bagus sifatnya. Tidak bagus sifatnya ya? Iya, tidak bagus. Ya, mulai dari pacaran, saya karena itu laki-laki jahat memang. Oke. Tapi apa boleh buat? Ya sudah jodohnya. Itu sering mulai dari pacaran itu sudah dipukul. Iya, sering korban mengeluh, Bu, kalau sering dipukul sama pelaku? Ya. Kalau sering dipukul sama pelaku, setiap dipukul kasihan, dia menelpon sama saya. Iya. Menelpon sama saya, mama tolong. Dipukul saya ke rumahnya. Iya. Saya mau pergi ambil itu anakku. Tapi tidak dikasih sama mamanya, orang tuanya. Karena bagaimana? Sering dipukul, disakiti terus. Sudah berulang-ulang kali nih. Disiksa kasihan. Oh, seperti itu, Bu ya. Ibu, ini kemarin sebelum kejadian pembunuhan pada hari Sabtu itu, korban sempat apa, Bu, ke keluarga? Mungkin ada pesan-pesannya atau ada keluhan-keluhannya? Kamu tahu itu Kira 2 hari sebelum kejadian suaminya dia tinggal sama bapaknya. Dia tinggal sama bapaknya sudah 2 bulan. 2 hari sebelum kejadian dia bujuk istrinya pergi ke kampungnya, katanya ada orang kawin di sana, jadi bapaknya larang, katanya jangan mau pergi nak. Tapi nak bilang Ika dulu di orang kawin besok, ada keluarganya, ternyata tidak ada. Seperti itu, Bu ya. Ternyata tidak ada, ya di situ nih. 2 hari sesudahnya dia bawa dari sini ya kejadian. 2 hari sesudahnya dari sini kejadian nih. Oke. Ibu, Ibu ini berapa anaknya korban, Bu? Selama di rumah Yuli tinggal sama kita, apa masih sering dipukul, Om? Iya, tinggal sama bapaknya. Oke. Jadi berapa? Dari ngomong, ya Ratu Tiro. Saya tidak pernah ngomong sama suaminya. Tapi sering dipukul, Om. Sering dipukul Yuli waktu tinggal sama kita. Sering dipukul. Sering. Oke. Terakhir kapan dipukul itu, Om? Itu malam apa? Malam Jumat, malam Kamis. Malam Rabu. Malam Rabu dipukul. Iya. Sebelum dibawa ke rumahnya laki-laki, Yuli dipukul dulu. Iya. Dipukul di sini di rumahnya bapaknya. Kenapa dipukulnya? Kenapa dipukulnya itu, Kak? Om? Kenapa? Apa dibunuhnya? Saya Bapaknya tidak lihat, Oke. tidak tahu apa pakai apa dipukul. Om, ini kan Bapaknya tidak paham apa penyebab perkelahiannya. Apa penyebabnya? tidak tahu. Om, Tapi ini Om lihat bahwa Yuli dipukul.
Saya tidak lihat, tapi Yuli dibilang sudah tak dipukul tadi malam. Oke. Oh, korban yang menyampaikan ke Om bahwa saya dipukul sama suamiku tadi malam. Iya, Oke. itu tidak mau Yuli pulang ke Laya. Oh, itu Yuli tidak mau ikut sama suaminya. Iya. Tapi tetap dipaksa oleh suaminya. Dipaksa sama suaminya. Katanya mau pergi mapa boting. Katanya mau pergi orang Pengantin. pernikahan di kampungnya keluarganya. Oke. Kenapa kita dijemput? Kapan dijemput? Sore. Pakai motor. Pakai motor. Oke. Ibu Bapak berapa anak-anak dari korban, Bu, yang ditinggalkan? Jadi di mana sekarang anaknya? Tinggal sama siapa? Ini ada sama saya 2 yang umur 4 bulan. Itu ada tabung gas itu ada di sana. Oh, yang kejadiannya. Iya. Sebelum kejadiannya ada sama ke orang tuanya. Yang bawa orang tuanya ke sana, ke Raya, Oke. kampungnya suaminya. Oke. Ya, Ya. anaknya ketiga-tiganya. Iya. Ibu ini kan ada atas kejadian ini, Bu, mungkin apa yang diinginkan oleh pihak keluarga atas kejadian ini, suami membunuh istrinya ini? Apa yang kita sayang siapa, mudah-mudahan bisa terbalas sakitnya karena aku disiksa selama dia sama sampai dekat mati. Udah tengok kali anakku waktu baru hidup, masih hidup disiksa terus setiap hari. Disiksa berapa kali mau ditobo anakku, tapi melawan ditangkis. Banyak bukti sama saya itu hari. Karena kalau kejadian, nak telepon lagi, terjungka lagi ke saya banyak kejadian itu. Jadi saya hukum gantung dia. Oke. Hukum seberat-beratnya seberat-berat. Siksa dulu. Bagaimana rasanya waktu masih hidup anakku siksa. Jadi muka juga balas itu. Siksa dulu baru dihukum, dibunuh sampai mati. Iya. Oke, Ibu. Oke, Sakit Ibu. sekali hatiku dikasih begitu, anakku nyawanya diambil, dibunuh. Oke, Bu. Ibu, makasih, Bu. Waktunya, Ibu. Namanya siapa, Ibu? Muriati Sangatta. Bapak? Saharudin. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Polres Nrekang melaksanakan kegiatan press release dari tim Satreskrim dibawahi Kasatreskrim dan dibantu oleh Kapolsek Ala dan Kanit Reskrim. Alhamdulillah kita dapat mengungkap tabir yang informasinya bahwa korban meninggal karena gantung diri. Ternyata begitu kita lakukan pendalaman, begitu kita lihat TKP, kemudian kita lakukan otopsi dan kita lakukan pemeriksaan berdasarkan dari saksi, mungkin percakapan di handphone dan sebagainya. Ternyata ada pembunuhannya tidak wajar. Kita dalami, ternyata sudah direncanakan terlebih dahulu oleh suaminya, sehingga terjadilah yang bersangkutan korban meninggal dunia. Ini diawali dengan korban terlihat oleh suaminya, oleh tersangka, itu seolah-olah menghapus WA atau chat di handphone. Begitu ditanya, tidak tahu, hanya cemburu buta, hanya yang bersangkutan emosi, melakukan kekerasan terhadap korban. Dicocokkan dengan hasil otopsi bahwa memang ada kekerasan di tubuh korban. Kemudian akhirnya dibawa ke kebun salak jauh dari rumahnya menggunakan kendaraan mereka, diparkirkan. Setelah itu dia pergi ke tengah-tengah kebun salak, ditanya lagi, dipukul. Akhirnya yang bersangkutan
menggantung istri korban ya dengan bantuan dari pohon dan selang, bukan tali tapi selang diikatkan di dalam lehernya, kemudian ditarik oleh yang bersangkutan. Yang pertama masih dilepas, masih hidup. Terakhir emosinya memuncak, ditarik sekali lagi, akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal. Dari situ baru sadar dia akhirnya menghubungi pihak keluarga daripada istri dan kepala desa di Desa Sumilang. Jadi kejadiannya selama berapa hari saya nggak terungkap ini kemudian. Jadi kejadian ini dilaporkan pada hari Sabtu. Pada saat itu pukul 10 kami mendapatkan informasi dari Kapolsek Ala, kemudian kami menuju ke TKP. Dari situ kami langsung olah TKP, langsung dengan Bapak Kapolres bersama tim, dengan Pak Kapolsek, Kasat Reskrim, dan tim forensik. Ternyata ada kejanggalan. Hanya kita dalamin, tidak sampai 1 kali 24 jam, akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa benar dia secara sadar dan memang sudah direncanakan karena emosinya, itu buru buta, yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap istri. Kalau ancaman yang ancamannya dengan undang-undang. Baik, setelah kita lakukan gelar perkara bersama Kasat Reskrim dan tim, akhirnya karena yang bersangkutan masih hubungan suami istri, kita buatkan pasal berlapis. Yang pertama adalah lex spesialis, yaitu tentang kekerasan rumah tangga yang menyebabkan meninggal istrinya. Kemudian kita lapis dengan pembunuhan berencana di 340, contoh di 338 KUHP. Dengan hukuman ancaman. Hukuman ancaman maksimal 20 tahun ya, ataupun hukuman mati kalau untuk di pidana umum. Tapi kalau untuk spesialis di maksimal adalah 15 sampai 20 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.